Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi. Hari ini hari Selasa di 22 Agustus 2023 ya. Masih di XAU USD. Kita akan melihat bagaimana satu hari kemarin ya. Di satu hari kemarin ada dua posisi yang kita letakkan, di buy-nya 1893. Kemudian ketika tersentuh ada pergerakan turun. Nah, ini kalau kita menggunakan risk management tentu minimal bisa mengurangi tingkat kerugian. Kemudian selanjutnya belum menyentuh di level psikologis yang bawah, kemudian bergerak naik lagi dari 1893. Kalau kita tarik ke atas ada sekitar 500-an ya, kita bisa dapatkan peluangnya. Di posisi 1883 tidak tersentuh posisi sell-nya, sehingga satu peluang yang kita dapatkan. Kalau kita melihat dari pergerakan naik turunnya di candlestick yang ada dengan kekuatan yang sama atau hampir sama ini, maka tentu tidak ada yang mendominasi, dua-duanya bisa berlaku dan dua-duanya punya kekuatan yang sama ya. Untuk hari ini kalau kita lihat dari kemarin yang punya kekuatan yang hampir seimbang, tentu nanti akan juga didominasi oleh buy sell yang kekuatannya hampir sama ya. Kita nanti akan mengujinya dengan melihat dari level resisten yang ada, kemudian di bawah juga kita akan menguji di level support yang ada ya. Kemudian kalau kita melihat dari garis trend ya, garis trend yang ada yang terdekat tentu lebih condong ke atas ya, terdekat tentu lebih condong ke atas meskipun masih berada di dalam area rectangle formation ini. Kita akan manfaatkan di pergerakan yang ada, naik dan turunnya. Tidak usah diperdulikan nanti pergerakan utamanya, karena kita tidak menggunakan trading jangka panjang dan kita juga tidak memanfaatkan mencari target yang besar. Kita hanya memanfaatkan peluang kecilnya dengan target yang masih terjangkau dalam hitungan jam, sehingga kita bisa menempatkan dua-duanya untuk buy maupun sell-nya. Yang penting kita manfaatkan peluang itu ketika betul-betul sudah terpenuhi syarat aturan main kita. Pertama kita tempatkan di posisi buy dulu. Kita tempatkan di posisi buy 1899 ya, 1899 dengan target yang terdekat nanti di 190506 ya, sekitar 600-an ya. Kita tempatkan untuk yang buy-nya di 1899, kemudian targetnya nanti kita tempatkan di 1906. Kita belum bisa membuat garis tren ya, karena ini tidak ada tren, tidak ada kecenderungan yang lebih spesifik, lebih detail. Yang ada hanya area range atau konsolidasi di sana. Di posisi atas di area yang sama, di posisi bawah di area yang sama. Jadi kita sementara masih akan menunggu nanti apakah dia menembus di atas atau justru sebaliknya ya. Karena kalau nanti bergerak naik bisa jadi akan dimulai dengan struktur yang baru seperti ini, kemudian bergerak naik lagi di levelnya, kita uji lagi
Ketika berat menembusnya, maka dia bisa kembali koreksi dan akhirnya kembali naik. Ini simulasinya ketika dia melewati level resisten yang terdekatnya. Sebaliknya ketika nanti dia bergerak turun, tentu kita akan uji di area supportnya ya. Ketika dia menembus di supportnya, ya kembali nanti akan terbentuk atau mengikuti tren yang ada ya, yakni tren turun yang sangat kuat sekali. Oke, kemudian kita coba untuk melihat lebih jauh lagi pergerakannya. Kita perkirakan nanti ketika dia bergerak naik, masih kuat naik, masih berpotensi hingga di 1911 ya. Kita akan tandai di area 1911 ini kalau dia nanti bergerak naik lagi. Sekaligus ini sebagai area uji yang berikutnya, sebagai resisten berikutnya. Kita jadikan sebagai target berikutnya juga di 1911. Oke, sementara range-nya kita nanti akan perkirakan masih dekat-dekat dengan target di atas ya, target yang kedua. Untuk maksimum nanti kita akan perkirakan di area di sini ya. Kira-kira di harga berapa? Di 1914 ya. Kira-kira di area 1914 dia bergerak naik, maksimumnya kita perkirakan di 1914 ya. Di posisi bawah kita akan tempatkan posisi sell kita di 1889 ya. Selnya kita tempatkan di 1889 kemudian untuk targetnya kita akan tempatkan yang terdekat dulu yang masih potensial, yakni berada di kisaran 1885. Target kita tempatkan di 1885 sekaligus sebagai support, area support. Selanjutnya kita lihat di posisi bawah sampai di mana di support berikutnya, kita akan lihat dulu. Oke, kita akan coba untuk lihat dari sisi bawah ya, ada support berikutnya, kemudian kita akan uji dengan area jenuhnya ya, dengan area jenuhnya. Oke, kita coba ukur kira-kira sejauh mana, kemudian yang di bawah pun kita akan ukur. Kemudian dari sisi range-nya harus juga nanti yang realistis, masuk akal. Baik, untuk yang posisi sell kita tempatkan di 1889 dengan target 1885 ya. Selanjutnya ketika dia nanti masih kuat, kita akan uji dengan support berikutnya, atau kita juga bisa menempatkan sebagai area target yang berikutnya, yakni di 1879 poin sekian. Kemudian di area jenuhnya, area jenuh sebagai area untuk pertanda pembalikan, kita tandai atau kita akan nanti perhatikan di kisaran 1873 ya. Area jenuhnya kita tempatkan di 1873. Di area ini nanti kita akan lebih fokuskan ke karakter yang terbentuk, kemudian pola yang ada di sana. Kita perhatikan jika ada tanda-tanda pembalikan ya, minimal kita lebih hati-hati di dalam menempatkan posisi sell di area ini.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk 1 hari ke depan bagi teman-teman yang belum ada rencana. Bagi yang sudah ada rencana trading, silakan jalankan sesuai dengan rencana masing-masing. Jangan lupa selalu untuk menjaga kedisiplinan, komitmen, dan selalu menerapkan manajemen risiko yang sehat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.